Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan membaca buku Bid'ah dan Khurafat di Indonesia, buah karya Abu Umar Abdillah, penerbit Wafa Press, dengan subjudul Sesaji untuk Bersyukur. Disaksikan oleh sekitar 75.000 orang. 3 sesaji tersimpan rapi dalam kotak berukuran 1,5 kali 1,5 meter. Dilabuhkan ke daerah Batu Layar, sekitar 5 mil dari pantai Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat. Labuhan sesaji yang berisi kepala sapi, kepala kambing, seperangkat pakaian wanita, dan jajanan pasar ini merupakan puncak hajat laut nelayan Pangandaran. Ritual bernuansa sakral ini digelar setiap malam Jumat Kliwon di bulan Muharram sebagai sebuah persembahan kepada Ibu Dewi Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Lain lagi bagi para petani di daerah tertentu, manakala musim panen tiba, tak pernah absen dengan pesta adat yang klimaksnya adalah persembahan sesaji sebagai rasa syukur kepada Dewi Sri yang diyakini telah menguningkan padi. Ubah rampe sesaji dapat kita saksikan pula di sekitar kuburan yang dikeramatkan seperti para wali dan orang-orang sakti, bahkan untuk mendirikan bangunan masjid, sebagaimana masih menganggap kurang afdol tanpa adanya lonceng berwujud potong tumpeng, sesaji, kepala kambing, dan tetek bengek lainnya. Hampir dalam setiap peristiwa monumental, hari istimewa, atau tak kala ada hajat, masyarakat kita masih menganggap bahwa sesaji adalah bagian prosesi wajib yang tak boleh ditinggalkan. Orang bisa terkecoh bila melihat dari tujuan dan maksud di balik persembahan sesaji tersebut. Tak ada yang mengaku berniat buruk, tak ada yang bertujuan untuk menyesatkan. Bahkan ada kesan tersimpan nilai-nilai luhur yang mesti dilestarikan di uri-uri. Maksud yang selalu digembar-gemborkan setiap ada event semacam ini adalah dalam rangka bersyukur atas anugerah yang dilimpahkan atas mereka, baik berupa panen raya, hasil ikan melimpah, tujuan terlaksana, ataupun adanya penyuwun dari yang berkompeten dalam ritual tersebut, atau refleksi dari permohonan mereka untuk hidup sejahtera. Bersyukur kepada siapa? Kelihatannya sepele. Ritual-ritual tersebut hanyalah rangkaian acara yang diiringi dengan simbol-simbol tertentu, sekedar adat yang diselenggarakan secara turun-temurun, dan sebagiannya menjadi tren, ciri khas budaya ataupun identitas suku tertentu. Akan tetapi, pribadi yang telah mengikrarkan syahadat-tain, yang menjadikan firman Allah dan sabda Rasulnya sebagai patokan, parameter dan panduan yang paten setiap kali hendak melangkah, tentulah akan berhati-hati mensikapi kebiasaan-kebiasaan asing yang tidak ia dapatkan perintahnya dalam kedua sumber yang menjadi rujukan utamanya tersebut. Tidak ada latah mengikuti arus budaya, tren, atau bahkan adat yang secara turun-menurun telah dilestarikan oleh kebanyakan orang. Ukuran kebenaran bukanlah dilihat dari banyaknya orang yang menyukainya, bukan pula karena lumrahnya orang telah mengerjakannya. Allah berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis." Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik meskipun banyaknya yang buruk itu menarikmu. Al-Maidah ayat 100. Bahkan seringkali apa yang telah jamak dilakukan oleh umumnya manusia ternyata sebuah kesesatan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudillu ka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Al-An'am ayat 116. Dari sini seorang muslim senantiasa ekstra hati-hati bersikap terhadap tradisi dan kebiasaan apapun, lalu menimbangnya dengan parameter yang telah baku
akan kebenaran dan kebaikannya. Tidak terkecoh oleh slogan-slogan, simbol-simbol ataupun pelaku yang terlibat dalam suatu tradisi. Tak berbeda manakala bersikap terhadap ritual yang hampir setiap daerah memilikinya, kendati tujuannya baik, yakni sebagai realisasi syukur atas segala nikmat. Namun perlu diteliti kepada siapa mereka bersyukur, yang berarti pula menyangkut keyakinan siapa yang memberikan anugerah tersebut menurut keyakinan mereka. Seburuk-buruk syirik, upacara labu sesaji yang dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul adalah bentuk kesyirikan yang nyata. Bahkan kesyirikan yang paling parah, karena terkumpul di dalamnya menyekutukan Allah dalam hal rububiyah dan juga uluhiyah. Satu sisi mereka meyakini bahwa yang menyebabkan hasil melimpah adalah Nyi Roro Kidul. Kesyirikan ini lebih dahsyat dibandingkan dengan kesyirikan orang-orang musyrik di masa jahiliyah. Karena musyrik jahiliyah masih percaya bahwa yang memberikan rezeki hanyalah Allah. Hanya saja mereka tidak mau mentauhidkan Allah dalam beribadah atau tauhid uluhiyah. Sebagaimana dikisahkan Allah tentang mereka. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab Allah. Quran surah Yunus ayat 31. Kendati mereka mengakui bahwa Allah sajalah yang memberi rezeki, namun manakala mereka tidak mau mentauhidkan ibadah kepada Allah, maka mereka tetap dalam keadaan musyrik. Lantas bagaimana halnya dengan orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa yang memberi rezeki adalah selain Allah, bernama Nyi Roro Kidul atau Dewi Sri dan yang lain? Syirik rububiyah inilah syiriknya Fir'aun dan orang-orang ateis yang tidak meyakini bahwa pemberi rezeki seluruhnya adalah Allah. Adapun orang-orang yang meyakini bahwa Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang mengatur alam ini, namun disertai pula keyakinan bahwa selainnya masih ada yang mampu membuat demikian, inilah syiriknya Raja Namrud. Tak kala Ibrahim mengatakan bahwa Allah adalah yang menghidupkan dan mematikan, maka Namrud berkata, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dia tidak mengingkari bahwa Allah mampu menghidupkan dan mematikan, namun dia meyakini bahwa selain Allah masih ada yang mampu melakukannya, yakni dirinya. Tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang melakukan pemujaan di kuburan para wali, baik untuk melakukan permohonan maupun menyampaikan rasa syukur setelah permohonannya terkabul, dengan asumsi bahwa mereka adalah perantara antara dirinya dengan Allah, baik dalam hal permohonan maupun dalam menyampaikan rasa syukur. Adakah mereka mendapatkan keterangan bahwa Allah telah memberikan rekomendasi bagi para wali yang telah meninggal tersebut untuk diangkat sebagai duta perantara antara hamba dengan dirinya? Ataukah mereka hendak mengajari Allah dengan apa yang tidak diajarkan oleh Allah tentang bagaimana cara memohon dan bersyukur kepadanya? Sungguh lancang. Allah telah membantah klaim mereka bahwa makhluk yang mereka puja itu dapat menjadi perantara antara dirinya dengan Allah. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kalian hendak mengabarkan atau mengajari Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Quran surah Yunus ayat 18. Hal itu berlaku meski yang dijadikan perantara tersebut adalah orang-orang soleh. Lantas bagaimana halnya jika yang dijadikan perantara itu adalah jin atau makhluk lain yang tidak beriman kepada Allah dan ingin dipuja sebagai tandingan Allah? Tentulah ini adalah kesyirikan yang nyata. Dosa nomor wahid. Kebodohan umat akan hak-hak Allah menyebabkan mereka menganggap enteng perbuatan syirik.
Padahal inilah dosa terbesar. Seandainya seluruh dosa besar selain syirik, baik membunuh, berzina, mencuri, berjudi, mabuk, dan yang lain terkumpul dalam diri seorang yang bertauhid, sedangkan orang kedua bersih dari perbuatan tersebut namun dia seorang musyrik, maka di sisi Allah orang pertama jauh lebih baik di sisi Allah dari orang kedua. Karena dosa syirik tidak diampuni oleh Allah melainkan jika dia mau bertaubat dan meninggalkannya. Sementara dosa yang lain tahtal masyiah, jika Allah menghendaki akan diazab lalu dimasukkan ke jannah. Adapun bagi orang musyrik, hapus seluruh amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selainnya yang Allah kehendaki. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Allah berfirman juga yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya jannah. Surah Al-Maidah ayat 72. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, ada dua perkara yang pasti, barang siapa yang mati tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pastilah dia masuk jannah. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, pasti masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Anehnya, ritual yang demikian membahayakannya tersebut justru diuri-uri, gencar dikampanyekan, dan bahkan dijadikan objek hiburan dan wisata unggulan. Inikah upaya memasyarakat neraka dan menerakakan masyarakat? Tanda syukur yang benar. Manakala seorang muslim menyadari bahwa segala kenikmatan yang dia dapatkan itu semata-mata dari Allah, maka rasa syukurnya akan ditujukan kepada Allah. Karena ia bersyukur kepada Allah, maka cara yang digunakan untuk bersyukur pun mengikuti petunjuk Allah. Oleh karena itulah Ibnu Qayyim mengatakan bahwa rukun syukur itu ada 3. Pertama, mengakui di dalam hati, yakni mengakui bahwa segala nikmat berupa rezeki, kesehatan, kesempatan, kekuatan, kemampuan, dan yang lain adalah semata-mata nikmat dari Allah, bukan dari yang lainnya. Yang kedua, mengucapkannya dengan lisan, yakni dengan memuji Allah atas nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak yang memberinya, yakni Allah, bukan dijadikan sebagai sarana untuk mendurhakainya. Intinya, bahwa ibadah dengan segala bentuknya yang meliputi apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin, adalah realisasi dari syukur yang benar. Wallahu a'lam.